Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Li anna Allah ta'ala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana cuaca yang amat sejuk ini, kami mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kita atas ketetapan iman dan Islam. Terima kasih kita atas anugerah sehat wal afiyah, sehingga atas karunia Allah lah kita saat ini mampu memenuhi panggilannya, memenuhi undangannya, mulaikan salat Jumat. Mudah-mudahan dengan kepatuhan, ketaatan yang sedang kita lakukan ini, Allah berkenan menerimanya, Allah berkenan meridhoinya, sehingga kita mendapatkan anugerah dari Allah, keselamatan, kemuliaan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Pun pula dengan sholat Jumat yang kita jalani ini, kita boleh berharap mudah-mudahan Allah melapangkan, Allah meluruskan, memuluskan segala urusan kehidupan kita. Pun pula diberikan sumber rezeki yang halal, yang mudah, yang barokah setaranya. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Di antara 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah ada 4, yang satu terpisah yakni Rajab. Dan dalam Rajab ini Allah memberikan anugerah kepada kita bersama, banyak fadilah, banyak kelebihan. Termasuk di bulan Rajab ini Allah memanggil Rasulullah untuk melaksanakan kewajiban utama yakni sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj itu memang zaman Nabi tidak pernah diperingati, zaman sahabat tidak pernah diperingati. Memang mereka masih dekat dengan Rasulullah, masih kenal Rasulullah, dan masih tahu, yakin dan percaya sepenuhnya kepada Rasulullah. Namun untuk anak-anak kita, untuk generasi sesudah kita, kita harus kenal kelebihan Rasulullah, keagungan Rasulullah, kehebatan Rasulullah dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Maka Allah pun juga menceritakan ceritanya para nabi kepada Nabi Muhammad agar imannya semakin kokoh, imannya semakin kuat, semakin tebal. Karena memang di antara kita itu mendapatkan anugerah dari Allah SWT, mengenal tentang wahyu, mengenal tentang para nabi. Kita tahu Nabi Idris alaihissalatu wassalam dituntut umatnya untuk tahu dan untuk mengenal. Hei Idris, kau tiap hari cerita surga, cerita neraka, apakah kena tahu neraka, tahu neraka surga? Nabi Idris dianugerahkan oleh Allah karena memang hamba yang senantiasa tiap hari berpuasa, sehingga bertanggung sehingga melihat surga. Ketika di surga tidak mau kembali, sampai sekarang umatnya masih ada di daratan Irak sana, namanya Sobiin.
menunggu berita dari Nabi itu tidak kembali. Ada pula Nabi yang diangkat oleh Allah ke langit, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dan nanti akan turun kembali ketika Nabi Isra Mi'raj di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Karena yang satu akan turun nanti. Tapi turunnya Nabi Isa bukan membawa syariat baru, tapi untuk meluruskan kembali umatnya, khususnya ke jalan yang benar saja atur Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Isa ini kenapa kok diangkat oleh Allah? Nabi Isa ketika satu saat uzlah, melihat satu sinar seperti laser menjulang ke langit. Kemudian didekati, ketika didekati apa yang terlihat? Ternyata bersumber dari batu yang sebesar gardu. Ketika didekati apa yang terjadi? Batu terbelah, di dalamnya ada orang sujud. Sehingga Nabi Isa heran, ya Allah, ada hambamu yang sujud di dalam batu. Ketika itu ditanya, wahai hamba Allah, kamu siapa? Saya ini umatnya Nabi Musa. Sudah berapa lama sujud dalam batu? Kurang lebih dihitung waktu itu 400 tahun. Hebat sekali kamu umat. Ya, umat Allah ini bisa tiba dalam batu. Kemudian apa yang dikatakan beliau? Wahai Nabi Isa, ketahuilah Nabi Musa menyatakan nanti umat yang paling mulia itu adalah umat Muhammad. Umat Muhammad. Kenapa mulia? Karena umat Muhammad ini melakukan amalan para nabi. Sholatnya Nabi Adam dijalani, sholatnya Nabi Isa dijalani, sholatnya Nabi Musa dijalani, sholatnya Nabi Sulaiman dijalani. Ini hebatnya umat Muhammad. Doa pun juga begitu. Wiridan teman jadi Nabi Nuh dilakukan, Nabi Ibrahim diamalkan. Ini hebatnya umat Muhammad. Sehingga kala itu kontan Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikan aku umat Muhammad ya Allah, jadikan aku umat Muhammad ya Allah. Logikanya tidak mungkin Nabi Isa akan hidup sampai zaman Nabi. Sehingga Allah sang skenario kehidupan ini, memang Allah sang sutradara, sang perencana. Allah kemudian mendakwakan Nabi Isa dikala itu dakwanya tidak diterima oleh penguasa, sampai dikejar-kejar oleh penguasa, masuk rumah kosong, kemudian diangkat oleh Allah ke langit kedua. Sehingga Quran tegas mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabu, yang walakin subbiha lahum. Yang kau bunuh, yang kau salib itu bukan Isa, tapi orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Wakilah mutnya Yahuda atau namanya Yudas Iskariot. Kalau memang zaman dulu memang tidak mungkin orang percaya. Kenapa? Kalau sekarang orang percaya, rubah wajah kita bisa dirubah sekarang, bisa persis dibawa ke Korea. Kalau Allah lebih dari itu, kun fayakun, berubahlah jadi berubah. Sehingga Nabi Isa diangkat orang. Kemudian karena jadi umat Muhammad nanti 40 tahun sebelum kiamat, ketika Dajjal turun menguasai dunia, maka Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Karena ada asbabun nuzul, korelasi cerita Nabi Muhammad ketika dengan Sayyidina Umar baru keluar dari masjid, kemudian melihat anak kecil dari kejauhan yang matanya buta satu. Hei Umar, kamu tahu siapa itu? Itu Ibnu Sayyad. Siapa itu? Itu adalah Dajjal yang akan banyak menyesatkan manusia di akhir zaman. Kontan Sayyidina Umar yang memang keras, langsung cabut pedang. Ya Rasulullah, saya bunuhnya. Jangan kau bunuh, itu musuhnya Nabi Isa yang bisa mengalahkan Nabi Isa. Dan nanti ketika Nabi Isa turun dari langit ke makam Rasul, syahadat, kemudian meneruskan perjuangan Rasul, syarat Rasul. Bahkan salib-salib itu dihancurkan, anjing-anjingnya dianggap suci dibunuh oleh Nabi Isa. Memang betul juru selamat, tapi bukan Nabi baru. Karena hanya meneruskan syarat Rasulullah. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Karena di pelikatnya Rasulullah, di punggungnya Rasulullah ada tulisan Khatamin Nubuwah, Nabi yang terakhir. Dan itu diketahui oleh Salman Al-Farisi dan Sayyidina Abbas. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah stempelnya dari Allah, Khatamin Nubuwah di punggungnya. Maka beruntung kita jadi umat Muhammad. Muslimin rahimahullah. Dan Nabi Muhammad istimewanya apa? Nabi Muhammad ketika Amul Huzn, dalam perjuangannya, kehidupannya, Rasulullah berjuang, kemudian ditinggal istrinya, sang penopang kehidupan, termasuk dengan harta benda segalanya dicurahkan untuk perjuangan Islam. Termasuk pamannya Abu Thalib yang membackup perjuangan Nabi, meninggal. Sehingga terkenal dengan namanya Amul Huzn, tahun kesusahan. Dan ketika mengalami tahun kesusahan ini, Allah menghiburnya, diajak jalan-jalan ke langit, bahkan sampai ke neraka, bahkan sampai ke surga.
dan kemudian pulang kembali ke rumah beliau. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diberitahukan nanti akan terjadi di akhir nanti, termasuk manusia yang bagaimana yang masuk neraka. Dalam Quran dinyatakan, "Masalakum fis saqar." Kenapa wahai penduduk neraka kamu masuk neraka? Lam naku minal musallin. Karena saya dulu tidak pernah sholat. Hati-hati. Hanya sholat ini tidak bisa diganti dengan apapun. Orang yang tidak melakukan sholat tidak bisa diganti dengan membangun masjid, dengan sedekah berapa miliar, tidak bisa diganti. Sholat harus diganti dengan sholat, kata Imam Syafi'i. Maka susah apapun, serepot apapun, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena nanti akan masuk neraka. Dan neraka itu dalamnya itu perjalanan 70 tahun orang diterjunkan ke neraka baru sampai. Maka tidak akan pernah mungkin mentas kalau tidak sahabat Rasulullah, tidak dapat pertolongan Allah. Maka jangan sekali-kali tidak sholat. Bahkan Rasulullah memberikan keringan. Ketika kamu tidak sholat, tidak mampu dalam kondisi berdiri, sholatlah dengan duduk ketika sakit. Kalau tidak mampu duduk, sholatlah dengan berbaring, dengan tidur. Kalau masih tidak mampu, dengan isyarah, tidak bisa melakukan apa-apa, dengan isyarah, maka pandai-pandai ketika merawat orang tua kita, saudara kita yang sedang sakit yang tidak apa-apa, ingatkan, Mbah ini duhur, maka sholat. Ketika dia hanya mengangguk saja, maka sudah memenuhi secara syariat. Bahkan Nabi menyatakan ketika berperang pun masih dituntut sholat, namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi berperang. Makanya susah apapun, jangan hanya alasan hujan, alasan sakit, sholat tetap harus sholat. Kan memang tolak ukur kita. Dan nanti yang paling pertama ditanya kepada Allah di akhir adalah sholat. Nanti sehingga ketika nanti ada hamba Allah yang di sana karena sholatnya bolong-bolong atau mungkin tidak diterima, malaikat ditanya, hai malaikat, tanya dia melakukan sholat sunnah atau tidak. Ketika melakukan sholat sunnah, bisa jadi sholat sunnah itu bisa menutupi kekurangannya. Bahkan Imam Ghazali katakan ketika seorang itu sholat dari waktu ke waktu, zuhur sampai asar sampai maghrib, melainkan dosanya ditaruh di atas punggungnya, di atas kepalanya. Bagaimana? Ketika kita pakai sujud, pakai rukuh, maka jatuhlah dosa-dosa itu berguguran. Maka upayakan sholat kita lebih khusyuk, lebih tenang. Jangan keburu-buru. Karena sholat itu dikatakan mi'rajul mu'min, curhatnya kita kepada Allah. Maka fokuskan kita bahwa kita menghadap Allah, Zat yang maha memberikan istri, memberikan pekerjaan, memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, memberikan apapun di dunia ini. Maka merasa menghadap Zat yang bukan sembarangan. Kita harus betul-betul menghadap. Sehingga Nabi mengatakan as-shalah mi'rajul mu'min, curhatnya kita kepada Allah. Maka memang para ulama menyatakan ketika kamu sholat apapun, terutama sujud terakhir, usahakan sujudnya lebih lama. Kita minta kepada Allah, kalau bisa bahasa Arab, kalau tidak bisa Arab dengan bahasa kita tidak apa-apa, tapi dalam hati. Karena mengucapkan kata-kata tidak bahasa dalam sholat maka hukumnya batal. Maka mintalah, minta ya Allah, saya minta sehat ya Allah, anak saya ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, anak saya ya Allah belum nikah ya Allah, minta rezeki, minta apapun di akhir sujud kita, curhat kita kepada Allah. Dan Allah pun memberikan nyatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Andai kata tidak dikasih sekarang, nanti dikasih oleh Allah di akhirat. Oleh karenanya kesempatan di bulan Allah Ta'ala kita hidup ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Serepot apapun jangan sampai tidak sholat. Upayakan kita ada ilmunya, jangan asal sholat. Sampai Nabi pun berpesan ketika mau meninggal, yang diingati kita, ummati as-sholat. Hei umatku, jangan tinggalkan sholat, perbaiki sholat, tingkatkan sholatmu. Oleh karenanya mudah-mudahan kita menjadikan kesempatan hidup ini bisa memperbaiki ibadah kita, meningkatkan ibadah kita. Kalau sudah bisa wajibnya, tambah dengan sholat sunnahnya. Kalau dengan sholat sunnah, tambah dengan tahajudnya. Dan nanti kenangan yang paling terkesan di menghadap Allah Ta'ala ketika kita bisa sujud. Makanya Nabi akan mengenali kita
di yaumul kiamah nanti karena bekas sujud kita, karena bekas wudhu kita. Rasulullah akan tahu. Karena apa? Ketika orang itu melakukan ibadah, maka asal sujud itu dahinya bukan berarti hitam, dahinya itu akan bersinar nanti di yaumul kiamah. Maka Nabi akan kenal. Kalau orang yang amat tekun, dia amat banyak sholat sunnah termasuk diantaranya, maka akan kelihatan seperti matahari. Termasuk orang ketika bangun dari kubur ada wajah yang seperti matahari. Spesial orang yang sholat subuh, sebelum subuh sudah siap-siap, sebelum subuh sudah wudhu, sebelum adzan sudah datang. Ada yang seperti rembulan, orang yang sebelum waktunya sholat sudah siap-siap untuk sholat, tapi sholat selain subuh. Dan ada orang yang seperti bintang, karena memang dia juga ahli wudhu. Oleh karenanya mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah taala. Kita jadikan sihah wal afiyah. Al-afiyah untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak kita menjadi orang yang senantiasa menegakkan salat. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wal ayatul hakim. Fataqabbal minna innahu was-sami'ul basir. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.